Kabayan dari kampung Ciherang. Kabayan dari kampung Ciherang. Dengarkanlah alurnya, dengarkanlah ceritanya. Marilah kita dengarkan bersama. Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kakak-kakak sekaligus para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng dari Tanah Sunda tentang pemuda yang cerdik bernama Kabayan. Si Kabayan sangatlah cerdik, tapi terkadang dia pemalas, tapi dia juga memiliki hati yang baik. Dongeng ini mengajarkan kepada kita tentang indahnya nilai gotong royong atau dalam bahasa Sunda sabilulungan, yang artinya bekerja bersama-sama demi kebaikan bersama. Penasaran kan dengan ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa kecil bernama Kampung Ciherang, hiduplah seorang pemuda yang cerdik bernama Kabayan. Kampung Ciherang terkenal dengan penduduknya yang selalu saling membantu dan bergotong royong dalam segala hal. Mereka memegang teguh prinsip gotong royong atau sabilulungan, dan itulah yang membuat desa mereka selalu damai dan sejahtera. Namun pada suatu hari, Kampung Ciherang menghadapi masalah besar. Musim hujan tak kunjung tiba, dan tanah mulai mengering. Sungai yang biasanya mengalir deras air kini hanya menyisakan sedikit air. Ladang dan sawah-sawah yang biasanya terlihat hijau perlahan mulai mengering, dan tanaman padi mulai layu. Para penduduk pun mulai merasa khawatir. Melihat kondisi ini, Mak Ona sebagai ketua desa yang bijaksana tidak tinggal diam. Mak Ona mengumpulkan semua penduduk desa di balai desa. Mak Ona berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata dengan suara yang lembut namun tegas. Warga Kampung Ciherang, kita menghadapi cobaan. Air sungai kita hampir habis. Sawah-sawah kita kering. Tanaman padi kita hampir mati. Tanpa air, kita tidak bisa panen tahun ini. Semua penduduk pun terdiam, saling berpandangan dan mulai merasa cemas. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Mak? Tanya seorang warga. Mak Ona tersenyum dan berkata, Sunda itu punya pepatah, sabilulungan, yang artinya bekerja bersama-sama. Jika kita bergotong royong, aku yakin kita dapat menemukan solusi. Ada mata air di pasir, hanya saja jaraknya cukup jauh. Tapi jika kita membuat aliran air dari sana, kemungkinan kita bisa menyelamatkan sawah kita. Semua penduduk pun mengangguk setuju. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk bekerja bersama, termasuk si Kabayan. Si Kabayan yang biasanya terlihat agak malas, kini dia mendengarkan dengan seksama. Kalau orang lain bekerja keras, tidak mungkin aku hanya duduk diam, pikir si Kabayan. Keesokan harinya, semua penduduk mulai bekerja. Mereka memotong bambu yang mereka ambil dari hutan untuk dijadikan saluran air. Mereka bahu-membahu, memotong, membawa, dan menyusun bambu di sepanjang jalan menuju sawah. Tapi ketika pekerjaan hampir selesai, mereka menghadapi sebuah masalah besar. Di tengah-tengah saluran air yang mereka buat, ada sebuah batu besar yang menghalanginya. Air tidak bisa mengalir, dan batu terlalu berat untuk diangkat. Dan para penduduk pun mulai merasa putus asa. Bagaimana ini? Kita sudah berusaha, tapi jika air tidak mengalir, sawah kita akan tetap kering. Kamu seorang warga. Mendengar hal ini, Kabayan berpikir sejenak sambil menggaruk kepalanya. Dia memang cerdik dan dia segera mendapatkan sebuah ide. Bagaimana kalau kita membuat saluran baru saja di sisi batu ini? Usul Kabayan. Dengan begitu, kita tidak perlu memindahkan batunya. Air akan tetap mengalir melewati jalur baru. Semua penduduk pun terkejut mendengar usulan si Kabayan. Wah, kamu benar juga Kabayan, kamu benar-benar cerdik, kata mereka. Mereka mulai bekerja dengan semangat baru. Mereka menggali saluran air di sisi batu besar tersebut seperti yang diusulkan Kabayan. Mereka bekerja tanpa lelah sampai akhirnya air bisa mengalir membasahi sawah-sawah mereka. Akhirnya air dari mata air di pasir bisa mengalir ke sawah-sawah mereka. Mereka bersorak gembira melihat air yang mengalir membasahi tanah yang kering, membasahi sawah-sawah mereka.
membasahi sawah-sawah mereka dan mereka bertepuk gembira. Mereka tersenyum bahagia, termasuk Kabayan. Akhirnya para penduduk pun bisa menyelamatkan tanaman padi mereka berkat usaha bersama dan ide cemerlang si Kabayan. Maona bertepuk tangan dan memuji Kabayan di depan semua penduduk. Lihatlah, berkat gotong royong kita, desa kita kembali hidup, dan berkat ide cemerlang si Kabayan, kita bisa melewati masa sulit ini, kata Maona. Kabayan tersipu malu, tapi ia merasa bangga. Ia sadar bahwa gotong royong bukan hanya tentang bekerja bersama, tapi berani mengeluarkan pikiran dan inisiatif demi kepentingan bersama. Sejak saat itu, Kabayan menjadi semakin sering membantu warga desa. Karena ia sadar bahwa hidup bukan tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang orang lain. Desa Kampung Ciherang hidup dengan semangat baru dan gotong royong semakin melekat di hati para warganya. Dongeng ini mengajarkan kita tentang pentingnya bergotong royong dan bekerja sama, atau dalam bahasa Sunda, sabilulungan, yang artinya bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan semangat gotong royong, kita bisa melewati segala rintangan. Semoga dari cerita Kabayan ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu menjadi orang yang baik dan bergotong royong dengan orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, terapkanlah sikap gotong royong, karena sikap gotong royong akan menjalin silaturahmi sekaligus menjadikan hidup lebih rukun, damai, dan sejahtera.